Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus, dimuliakannya. Pada suatu hari Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan, katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap. Lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul, dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, dia itulah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan dan juga situasi yang disampaikan oleh Yesus menurut bacaan Injil yang agak panjang ini menggambarkan bagaimana tugas dan perutusan yang diemban oleh Yesus di tengah-tengah bangsa Israel. Boleh dikatakan bahwa dari antara orang-orang yang ada di Israel, orang-orang Yahudi, ternyata pewartaan dan tugas karya Tuhan tidak selalu diterima, terlebih oleh kelompok mereka, ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan kaum tua-tua. Yesus menggambarkan penolakan itu dengan perumpamaan batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Tugas dan pewartaan kebaikannya ternyata ditangkap, dipahami secara lain, menjadi suatu bentuk saingan, menjadi suatu bentuk penghalang bagi mereka ahli Taurat, kaum tua-tua, dan orang-orang Farisi. Maka pada akhirnya Yesus disingkirkan. Tetapi setelah situasi penyingkiran, setelah situasi pemusnahan, Yesus bersama dengan kelompoknya ini pada akhirnya justru bertumbuhlah suatu umat pilihan baru, orang-orang yang percaya dan juga mempunyai kebulatan tekad, keteguhan hati yang tidak tergantikan, yaitu orang-orang Kristiani. Kita semua boleh belajar melalui bacaan ataupun juga kemartiran Carolus Luanga dan teman-teman di Afrika.
bahwa segala sesuatu yang baik meskipun dilakukan tentu akan ada halangannya. Tetap ada orang-orang yang tidak setuju. Tetap ada orang-orang yang akhirnya membuang kita. Tetapi seperti yang dipahami oleh anak-anak zaman sekarang, tetap bertahan, tetap berusaha, tetap rajin, tetap tekun di dalam iman dan juga dalam segala sesuatu, khususnya kebaikan yang kita lakukan, pada akhirnya akan memberi buah yang baik. Marilah saudara-saudariku, terinspirasi dan merenungkan bacaan pada hari ini, kita tidak berhenti ketika disingkirkan oleh sesama kita karena dianggap sebagai saingan, karena disepelekan, diremehkan, tetapi kita tetap mengupayakan segala sesuatu yang baik.